Ya, Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul ikan patin. ya, Alasan saya memilih untuk memilih karya ilmiah budidaya ikan patin karena ikan patin memiliki peluang ekonomi untuk dibudidayakan. Budidaya ikan patin masih perlu diperluas lagi. Karena memenuhi atas permintaan ikan patin masih sangat kurang. ya, Yang pertama, latar belakang ikan patin. Ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar berbadan panjang berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang berprospek karena memiliki harga jual yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan ikan patin mendapatkan perhatian dan diminati oleh para pengusaha. Untuk membudidayakan ikan patin ini cukup responsif terhadap pemberian pakan tambahan. Pada pembudidayaan dalam usia 6 bulan, ikan patin bisa mencapai 35-40 cm. Sebagai keluarga Pangsidas, ikan ini membutuhkan perairan yang mengalir untuk jadi ikan patin berbadan panjang untuk seukuran ikan air tawar lokal. Pada ikan putih seperti perak, punggung berwarna kebiru-biruan, kepala ikan patin relatif kecil, mulut terletak di ujung kepala agak sebelah kiri ke bawah. ya, Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya, apa saja sifat-sifat biologis pada ikan patin. Sifat biologis pada ikan patin bersifat nokturnal atau melakukan aktivitas pada malam hari, sebagaimana umumnya ikan catfish lainnya. Selain itu, ikan patin suka bersembunyi di dalam liang-liang di tepi sungai, habitatnya hidup. Hal yang membedakan ikan patin dengan catfish pada umumnya yaitu sifat patinnya termasuk omnivora atau golongan ikan pemakan segalanya. Di dalam makanan ikan ini antara lain ikan-ikan kecil lainnya, cacing, lettuce, serangga, biji-bijian, udang-udang kecil, dan moluska. Ikan patin termasuk ikan dasar. Hal ini bisa dilihat dari bentuk mulutnya yang agak ke bawah. Habitatnya di sungai-sungai besar yang tersebar di Indonesia, India, dan Myanmar. Daging ikan patin sangat lezat, sehingga dikenal dengan sangat digemari oleh masyarakat. Di alam, ikan-ikan ini dikumpulkan di tepi-tepi sungai besar pada akhir musim penghujan atau sekitar bulan April sampai Mei. Alat yang diperlukan adalah seizer, yaitu semacam jala yang direntangkan dengan sepanjang bilah bambu. Pengoperasiannya dengan cara mendorong atau menggeserkan ke arah depan. Waktu penangkapannya menjelang fajar, karena pada saat itu anak-anak patin umumnya berenang, mengobrol, dan ya, pada umumnya ikan patin bergerombol dan sesekali muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen dan udara langsung. ya, Jadi rumusan masalah yang kedua adalah apa saja ikan termasuk kerabat ikan patin. Jadi jawabannya, kerabat dekat dengan ikan patin yang ada di Indonesia umumnya memiliki ciri-ciri kekeluargaan Pangsidas, yaitu berbentuk badan sedikit memipih, tidak bersisik atau sisiknya halus sekali, mulutnya kecil dengan 2-4 pasang sungut.
Peraba. Sirip dubur yang panjang dimulai dari belakang dubur hingga sampai pangkal ekor. Rumusan masalah yang ketiga yaitu pemilihan induk ikan patin. Yang untuk betina umur 3 tahun, yang kedua umur 1,5 sampai 2 kg, 1,5 sampai 2 kg. Perut membesar ke arah anus, perut terasa empuk dan halus bila diraba. Koala membesar dan berwarna merah muda, kulit pada bagian perut lembek dan tipis. Kalau di sekitar koala ditekan akan keluar telur, beberapa butiran yang bentuk bundar dan besarnya seragam. Ya. Yang keempat, tujuannya. Tujuan dari budidaya ikan patin adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang teknik budidaya ikan patin itu sendiri. Akhir jadi kesimpulan, ikan patin memiliki badan panjang berwarna putih seperti perak dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Panjang tubuhnya bisa mencapai 120 cm. Kepala ikan patin relatif kecil dan terletak di ujung kepala agak sebelah kanan. Pada sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba. Ikan patin bersifat nocturnal atau melakukan aktivitas pada malam hari, sebagaimana umumnya ikan catfish lainnya. Di alam makanan ini antara lain ikan-ikan kecil lain, tepi sungai habitat hidupnya. Di dalam makanan ikan ini antara lain ikan patin kecil lainnya, cacing, detritus, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.